Hai Sobat Gravitasi semuanya, kembali lagi dengan saya Ahsanul Fikri. Radiasi, radar gravitasi sesinya ketiga. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa pendidikan fisika yang terkenal dengan karya ilmiah yang sangat menggeliat dan sangat terkenal di kalangan pendidikan fisika. Ya, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Mas Egi. Ya Mas, selamat sore. Ya, bisa perkenalkan Mas nama lengkapnya, terus tanggal lahir dari angkatan berapa? Oke, perkenalkan ya, nama saya Egi Aritama dari Pendidikan Fisika 2014B. Dulu lahir di Kutu Sibau, Kalimantan Barat, dan 11 Juli 1996. Ya, itu sedikit informasi tentang Mas Egi lah. Kali ini saya akan menanyakan tentang ini. Selama ini kita tahu bahwa ilmiah itu sesuatu yang sangat rumit dan sangat terlalu berpikir lah gitu. Nah, sedangkan menurut Mas Egi sendiri, karya ilmiah itu apa Mas? Oke, kalau ditanya karya ilmiah ya, sebenarnya setiap mahasiswa itu bisa untuk menghasilkan karya ilmiah. Karena budaya ilmiah yang paling dasar itu membaca. Jadi ketika kita membaca, nanti kita dapat ide-ide. Nah, di masyarakat kan banyak masalah tuh. Nah, dari membaca itu nanti kita bisa menemukan suatu solusi. Dari solusi itu kita tuliskan dalam bentuk karya. Nah, itu jadi karya ilmiah. Sebenarnya cuma simpel kayak gitu. Ilmiah itu bukan sesuatu yang tinggi, bukan sesuatu yang rumit. Karena pada dasarnya setiap dari kita itu bisa. Saya tahu kan di sini Mas Egi itu kerap sekali dengan identik dengan karya ilmiah lah. Mas Egi sendiri menempatkan karya ilmiah itu seperti apa Mas? Apa sebagai hobi atau sebagai teman, sahabat dan lain sebagainya? Menurut Mas Egi, karya ilmiah di sisi Mas Egi seperti apa Mas? Kalau buat aku sendiri ya, ilmiah, karya ilmiah buat aku itu sih passion ya. Karena dulu di SMA itu saya belum ikut KIR. Kalau dulu SMA kan KIR ya. Nah, kalau dulu saya gak ikut KIR tuh rasanya nyesel gitu. Ada sesuatu yang kurang dari saya. Teman-teman saya bisa berkarya karena dapat teman ngobrol tentang ilmiah gitu. Lalu di kuliah ini saya mikir, gimana saya bisa menelurkan passion saya ini. Nah, di situ saya ikut UKM keilmiahan biar dapat teman-teman yang ngobrol tentang ilmiah. Jadi di mana ada passion, terus ketemu lingkungan yang mendukung, nanti bakal terjadi akselerasi, istilahnya kayak gitu. Benar banget. Kalau menempatkan sesuatu itu sebagai passion. Ya, juga harus dapat ini sih, teman diskusi. Selalu berdiskusi dan dapat ide-ide. Dan di situ salah satu ciri ilmiah kan gitu. Nah, untuk menggali ide-ide kreatif itu Mas, yang paling simpel itu apa Mas? Oke, untuk menggali ide-ide ya, yang pertama kita itu harus peka sebenarnya. Harus peka gimana maksudnya? Di masyarakat kan tuh banyak masalah ya, banyak masalah. Terus kita sebagai mahasiswa itu harus bisa ngasih solusi. Masalah itu nggak terlalu rumit ya, karena di mana-mana kita keluar kampus itu ada masalah. Misal sampah, itu kan masalah ya. Sebagai mahasiswa ya kita harus mampu menyelesaikannya dan harus dituliskannya dalam bentuk karya. Jadi kita harus bisa memperhatikan lingkungan sehingga dengan lingkungan itu kita bisa idenya seperti ini gitu kan. Nah, benar sekali Mas. Nah, prestasi ilmiah apa Mas yang selama ini sudah Mas raih atau udah finalis atau udah pernah presentasi di mana dan bisa share ke teman-teman barangkali itu sebagai motivasi gitu. Oke. Jadi dulu itu pertamanya saya ikut PKM. PKM itu dulu semester 2 didorong sama Mas Dwi. Awalnya ragu ya, Mas ini kok saya masih semester 2 udah ikut. Cuma beliau bilang, kalau nggak sekarang kapan lagi. Gerbang kesuksesan seorang itu nggak ada yang tahu, yang penting mencoba. Meskipun belum lolos, yang penting sudah mencoba. Nah, dari situ itu dia dapat pengalaman, dapat apa, akhirnya beberapa prestasi diraih. Yang paling membanggakan menurut saya itu bisa top 10 esai dunia. Jadi yang menyelenggarakan itu PPI dunia. Dulu diselenggarakan di Singapura, kita masuk top 10 dari seluruh Indonesia atau seluruh mahasiswa yang di dunia yang dari Indonesia itu mengirimkan esai. Nah, saya masuk 10 besarnya. Tapi gak berangkat ke Singapura gara-gara
yang berangkat itu cuma yang juara 1. Kemudian kemarin juga sempat ke Lampung untuk presentasi karya saya dan bersama tim. Alhamdulillah meskipun belum dapat juara ya dapat pengalaman ya. Terus naik pesawat gratis lagi, lumayan. Ya, bener banget, itu salah satu motivasinya bagi teman-teman fisika. Ayo giat, mari kita tingkatkan kreativitas kita dalam menciptakan sebuah karya ilmiah. Lah, ini Mas Uki, berikan motivasi nih khususnya buat adik-adik atau teman-teman agar bisa lebih semangat untuk berkarya ilmiah. Ya, yang pertama, kalau mau jadi mahasiswa itu harus jadi yang pertama atau yang beda. Maksudnya gimana? Kalau kita jadi yang pertama nanti kita pasti disorot. Kalau kita jadi yang beda nanti kita pasti disorot. Kalau mahasiswa yang biasa itu kayak gimana ya? Mereka itu kuliah, pulang dapat nilai gitu kan. Jadi kita itu harus mampu berkarya. Nah nanti pasti luarannya beda gitu. Orang-orang memang akan nggak menganggap apa yang kita kerjakan, tapi setelah ada hasilnya mereka kan baru menganggap kita. Mungkin orang-orang akan acuh atas apa yang kita kerjakan selama membuat karya itu. Tapi ketika sudah ada hasilnya, ya insya Allah apa yang kita perjuangkan, apa yang kita ikhtiarkan, nanti itu ada balasannya, ada feedback. Berarti intinya kita harus selalu berjuang, jangan takut. Biarpun orang lain meremehkan kita, tapi kita harus tetap semangat, karena ketika kita bisa membuahkan sebuah hasil, maka kita akan bisa menunjukkan bahwa ini adalah prestasi kita. Ya, bisa yang terakhir bisa berikan closing statement Mas, bahwa apa itu karya ilmiah, bisa disimpulkan dari perbincangan ini, Mas bisa memberikan pesan-kesan atau apa yang bisa Mas sampaikan tentang karya ilmiah. Yang jelas karya ilmiah ya itu semua mahasiswa bisa menghasilkan karya ilmiah. Dimulai dari habit yang kecil-kecil. Kita mulai dari membaca buku, kita mulai dari berdiskusi. Nah, nanti itu otomatis budaya ilmiahnya terbangun. Ketika budaya ilmiah terbangun, nanti insya Allah lah kita bisa menghasilkan karya-karya seperti itu. Cuma simple. Ilmiah itu bukan sesuatu yang tinggi, bukan sesuatu yang rumit. Semua mahasiswa bisa, saya yakin. Nah, itu merupakan salah closing statement dari Mas Egi tentang karya ilmiah. Kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa kita janganlah takut dalam berkarya. Kita harus berani, jangan takut diremehkan dan lain sebagainya. Dan kita harus peka dengan lingkungan, karena dengan peka dengan lingkungan maka kita akan memunculkan ide-ide yang kreatif. Demikian radiasi kali ini. Sampai jumpa di radiasi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.